Versace on my wrist, baby, make a wish. You could sell your Rari, but you can't afford my outfit. Versace on my wrist, baby, make a wish. You could sell your Rari, but you can't afford my outfit. Versace on my wrist, baby, make a wish. You could sell your Rari, but you can't afford my outfit. Versace on my wrist, baby, make a wish. You could sell your Rari, but you can't afford my outfit. Halo brosis, kembali lagi bersama saya Laksana Budi Prasetyo. Kali ini saya sedang berada di Yamaha Sumber Baru Motor Purworejo, dan sesaat lagi akan mereview Yamaha Vixion terbaru 2021. Jadi kemarin saya sempat membahas untuk Vixion versi R yang ada di sana, atau versi tertinggi dari Yamaha Vixion. Sekarang saya akan bahas untuk yang versi standarnya. Nanti akan kita coba bandingkan perbedaannya apa saja dari Vixion standar dan Vixion R. Jika kita melihat secara sekilas brosis, antara Vixion standar dan Vixion R itu terlihat sangat sama persis tentunya. Hampir tidak ada perbedaan jika kita melihat secara sekilas. Tapi jika kita melihat secara detail, ada beberapa perbedaan antara Vixion standar dan Vixion R. Oke, nggak usah banyak basa-basi, langsung saja kita bahas detail dari Vixion standar ini brosis. Di bagian batok kepalanya, dia menggunakan lampu Nova yang bisa dibilang ukurannya kecil, jadi dia memanjang ke depan, tidak terlalu lebar di bagian lampu Novanya. Jika kita melihat dari samping seperti ini brosis, jadi dia kecil, memanjang seperti itu ya. Nah, di bagian warna sampingnya ini menggunakan warna hitam doff. Kemudian di bagian headlampnya ini sudah full LED untuk Vixion terbaru ini. Terdapat dua tumpuk di bagian bawah dan bagian atasnya. Sedangkan untuk bagian atas headlampnya ini terdapat visor yang menggunakan warna hitam. Hitamnya ini glossy atau smoke. Dudukan plat nomor tepat berada di depan visornya. Kemudian di bagian sennya sayang sekali masih menggunakan bohlam biasa, belum menggunakan LED. Jadi jika kita melihat di bagian batok kepalanya, antara Vixion standar dan Vixion R itu tidak ada perbedaan brosis, sama persis karena sama-sama Vixion. Kemudian kita turun ke bagian kaki-kaki. Nah, di bagian kaki-kakinya masih menggunakan shock teleskopik, belum USD. Padahal untuk kakak dan adiknya sudah menggunakan USD ya, seperti Saber, kemudian MT125 itu sudah USD. Tapi untuk Vixion sendiri, baik versi standar maupun versi R masih menggunakan shock teleskopik. Nah, di bagian spakbornya atau fendernya ini menggunakan warna full hitam dari bagian depannya hingga ke bagian belakangnya. Hitamnya ini doff ya brosis, jadi bukan glossy, dengan bentuk yang cukup simple. Jadi di sini simple banget bentuk dari spakbornya, tidak banyak lekukan-lekukan dan sudut-sudut. Jadi memang simple dan enak aja dilihat gitu ya. Kemudian di bagian pengeremannya ini agak sedikit berbeda antara versi S dan versi standar di bagian discnya brosis. Untuk bentuk discnya di bagian tengahnya sini berbeda antara versi standar dan versi R. Untuk kaliper sama menggunakan dua piston berwarna hitam. Sedangkan untuk Vixion sendiri baik versi standar maupun versi R belum terdapat versi ABS. Jadi di bagian pengereman masih standar semua. Tidak tersedia versi ABS untuk Vixion. Nah, perbedaan paling menonjol brosis terdapat pada bagian velgnya. Nah, untuk Vixion standar dia tampilan velgnya sama persis seperti Vixion terdahulunya. Jadi dia menggunakan 5 palang dan terdapat lubang di bagian tengahnya. Sedangkan untuk Vixion R dia velgnya sama persis dengan yang digunakan di Yamaha R15. Itu yang membedakan versi standar dan versi R-nya. Nah, di bagian bannya untuk versi standar ini menggunakan ukuran 90/80 ring 17 dan tentunya sudah menggunakan ban tubeless merek IRC. Dan untuk bagian velgnya sendiri brosis ini menurut saya paduannya pas banget ya, karena di bagian bodinya menggunakan warna full hitam doff, sedangkan di bagian velgnya menggunakan warna gold. Yang goldnya ini menurut saya tidak terlalu ngejreng, jadi warnanya kalem, hampir ke brown warna velgnya. Sekarang kita naik ke bagian kokpitnya brosis untuk melihat tampilan speedometernya. Tapi sayang sekali motor ini belum terpasang aki brosis. Jadi dengan terpaksa saya tidak bisa menyalakan untuk melihat tampilan speedometernya ketika menyala seperti apa. Yang jelas speedometernya baik versi standar maupun versi R sudah menggunakan full digital dengan beberapa indikator yang sangat lengkap dan sangat mudah dibaca tentunya. Di bagian speedometer bawahnya sini terdapat dua tombol select dan reset yang berfungsi untuk mengatur beberapa menu yang ada di bagian speedometernya, dan terdapat tulisan Yamaha di sini menggunakan warna putih. Di bagian keamanannya masih menggunakan kunci kontak manual, belum smart key atau keyless.
Dari segi keamanannya mengandalkan kunci stang dan shutter key. Kemudian untuk bagian stangnya menggunakan warna full hitam, jadi sama persis di bagian kokpitnya ini antara versi standar dan versi R-nya. Dan untuk tombol-tombolnya juga sama antara versi standar dan versi R, brosis. Terdapat engine cut di bagian atas, kemudian hazard di bagian bawah, ada starter. Kemudian di sebelah kirinya terdapat saklar lampu jarak jauh dan jarak pendek yang menjadi satu dengan dimmer atau pas. Kemudian ada sen dan klakson. Kemudian di bagian tangkinya, brosis, ini juga tidak ada pembeda antara versi standar dan versi R-nya. Jadi bentuknya dan desainnya sama persis, tidak ada perbedaan. Dan untuk tangkinya sendiri, dia menggunakan warna full hitam, hitamnya doff. Jadi dia paduannya hitam doff dengan gold ya warnanya. Jadi di bagian tangkinya full hitam hingga ke bagian fairing sampingnya. Nah ini dia terdapat emblem bertuliskan Fiction. Nah ini untuk versi standar, dia tulisannya hanya Fiction, tidak terdapat R di bagian ujungnya. Nah di bagian tulisan Fiction ini emblemnya menggunakan paduan warna hitam dan gold. Jadi hitam, gold, kemudian velgnya gold. Paduannya keren banget. Terdapat stripping bertuliskan LED headlamp di sini. Nah untuk bagian fairingnya full hitam hingga ke bagian bawahnya dan tampilannya seperti ini. Tampilannya juga sama seperti versi R-nya. Jadi tidak ada pembeda di bagian fairingnya. Kemudian di bagian tangkinya juga terdapat logo Yamaha sangat besar di bagian atas. 3D tentunya menggunakan paduan warna hitam dan chrome. Dan sama seperti versi R, brosis, di bagian tengahnya terdapat plastik tambahan. Jadi di sini terdapat plastik yang bahannya beda ya dengan bagian sampingnya. Di bagian sampingnya menggunakan warna hitam doff, sedangkan di bagian tengahnya menggunakan hitam glossy. Terdapat logo seperti ini. Jadi logonya sama persis dengan yang digunakan di MT. Logonya logo MT lah kurang lebih. Nah baik versi R maupun versi standar terdapat logo seperti ini. Nah di bagian depannya seperti ini untuk tangkinya. Jadi tangkinya ini bisa dibilang menurut saya tidak terlalu lebar. Jadi dia kecil, tangkinya itu kecil, ramping, tapi jembul ke atas, brosis, tinggi ke atas ya. Jadi memang kalau menurut saya dengan tangki seperti ini ridingnya jelas enak karena kakinya nggak terlalu ngangkang ya. Untuk kapasitas tangkinya 11 liter, brosis. Jadi cukup besar untuk sekelas motor naked 150 cc. Sekarang kita ke bagian mesinnya, brosis. Nah ini dia yang membedakan Fiction standar dan Fiction R. Untuk Fiction standar dia menggunakan mesin injeksi 150 cc bertipe SOHC, berpendingin cairan atau radiator, kapasitas oli mesin 0,9 liter. Dan untuk penggantian filter oli itu bisa sampai 1 liter untuk oli mesinnya. Nah yang paling beda yaitu di bagian mesinnya. Untuk fiturnya sama-sama sudah dibekali slipper clutch, baik versi standar maupun versi R. Tapi bedanya, untuk Fiction standar hanya menggunakan mesin 150 cc, sedangkan Fiction R menggunakan mesin 155 cc. Jadi bisa dibilang untuk Fiction R menggunakan mesin R15 ya, dan MT. Sedangkan untuk si Fiction standar ini masih menggunakan ya mesinnya Fiction asli 150 cc. Kemudian ada pembeda di bagian warna bloknya. Untuk yang versi R dia menggunakan warna hitam di bagian bloknya, sedangkan untuk Fiction standar ini justru malah menggunakan warna brown, brosis. Yang menurut saya tampilannya lebih oke ya, paduan brown dan silvernya. Nah pembeda lagi antara Fiction standar dan Fiction R adalah di bagian undercoilnya. Memang bentuknya beda antara Fiction standar dan Fiction R. Menurut saya justru undercoilnya ini lebih bagus yang versi standar, lebih robotik versi standar jika dibandingkan versi R, brosis bisa lihat sendiri ya. Nah untuk warnanya sendiri di bagian samping menggunakan hitam glossy, bagian tengahnya menggunakan hitam doff, terdapat stripping bertuliskan Yamaha. Kemudian di bagian depannya di sini terdapat sirip-sirip, ini dia yang menambah tampilannya lebih sporty. Dan untuk bagian sasisnya, brosis, atau bagian frame-nya, ini untuk semua Fiction sepertinya sama. Bahkan dari pertama kali Fiction keluar atau lahir hingga terbaru 2021 ini masih sama-sama menggunakan sasis Delta Box, karena memang Delta Box ini andalan Yamaha banget ya. Sekarang untuk motor-motor sport atau naked Yamaha itu rata-rata sudah menggunakan Delta Box semua, karena dipercaya sangat kokoh dan membuat tampilannya lebih kekar dan lebih padat, sporty banget tentunya. Dan kita masih bisa melihat di sini untuk terdapat fitur kickstarter atau selah-selahan yang hampir sudah tidak digunakan di motor-motor zaman sekarang. Kemudian kita ke bagian knalpotnya. Nah di bagian knalpotnya ini juga beda antara Fiction standar dan R. Kalau yang Fiction R, brosis, di bagian knalpotnya memang sama persis dengan yang digunakan di R15 karena mesinnya mesin R15. Tapi untuk yang versi standar ini beda. Untuk tampilan knalpotnya, dia tampilannya mirip dengan Fiction
Advance dan Lightning. Kurang lebih tampilannya masih sama. Di knalpotnya dia naik, ukurannya pun hampir-hampir sama, menggunakan warna full hitam dan dibalut cover muffler yang juga hitam. Terdapat end cap berwarna silver di bagian ujungnya. Dan untuk stepnya dia menggunakan step yang modern, tentunya modelnya dia seperti ini, dapat terlipat ke atas brosis menggunakan bahan aluminium. Terdapat karet di bagian permukaannya. Untuk step bagian belakangnya hanya aluminium seperti ini, menggunakan sistem klik-klikan yang dipercaya lebih awet jika dibandingkan dengan step model pipa. Kemudian untuk joknya sendiri menurut saya memang tidak terlalu lebar, menyesuaikan ukuran bodinya yang ramping di bagian belakang. Tapi cukup panjang di sini dan cukup nyaman tentunya, terlebih bahannya empuk banget karena memang Yamaha terkenal joknya itu empuk-empuk banget brosis. Nah di bagian bodi belakangnya ini full hitam, ini dia. Jadi full hitam, dari bagian depan memang sama sekali tidak ada warna lain ya selain hitam ya. Full hitam doff. Kemudian di bagian bodi di atas frame-nya ini menggunakan bahan plastik kasar dengan tekstur bulat-bulat dan ada tekstur sarang tawon nih di bagian tengahnya. Kemudian di bagian belakangnya ini full hitam. Ini dia terdapat tulisan Assist and Slipper Clutch. Ini adalah salah satu fitur unggulan yang dimiliki oleh Yamaha Vision ini. Kita ke bodi bagian ujung belakang brosis. Nah di bagian belakangnya sini untuk bagian atasnya bentuknya seperti ini. Jadi terdapat logo Yamaha di bagian ujung menggunakan emblem 3D tentunya. Dan untuk stop lampnya ini dia. Jujur saya suka banget dengan stop lamp Vision terbaru ini, karena memang tampilannya mirip dengan stop lamp MT brosis. Dia warnanya putih ketika mati seperti ini lampunya, tapi ketika dinyalakan dia akan berwarna merah. Jadi tidak dibalut dengan mika berwarna merah, melainkan memang lampunya warnanya merah brosis. Nah stop lampnya memang simple banget, mirip banget dengan MT ya, MT15 itu mirip banget lampunya. Nah untuk bagian spakbornya, untuk bagian tengahnya dia kecil seperti ini, tapi ada tambahan di bagian sampingnya. Ini dia. Ini ada tambahan di sini plastik yang akan melindungi kalian yang dibonceng dari belakang dari cipratan-cipratan air atau lumpur ketika hujan. Nah, kemudian di bagian sennya seperti ini. Kebetulan ini lepas sepertinya sennya ya. Nah, ini dia. Untuk sennya dia masih menggunakan bohlam biasa dan di sini terdapat mata kucing berwarna merah dan lampu senja yang berfungsi untuk menerangi bagian plat nomornya brosis. Ini dia untuk penampakan dari full bodi belakangnya hingga ke bagian spakbornya. Sekarang kita ke bagian kaki-kaki belakangnya brosis. Nah di bagian suspensinya Vision ini menggunakan monoshock dan khasnya Vision memang di bagian pernya itu menggunakan warna kuning. Dan di bagian suspensinya ini baik versi standar maupun R sama-sama menggunakan warna kuning di bagian pernya. Bedanya brosis di bagian armnya. Kalau untuk Vision standar dia masih menggunakan arm kotak seperti ini. Sedangkan Vision R dia armnya menggunakan arm aluminium model banana. Jadi sama persis dengan yang digunakan di R15. Kalau menurut saya memang Vision R itu mesin dan kaki-kakinya R15, cuma tampilan bodinya Vision. Oke kita lanjut. Nah di sini juga terdapat hager dan cover rantai. Nah si hager ini tentunya berfungsi untuk melindungi shocknya dari cipratan-cipratan air atau lumpur ketika hujan. Jadi untuk pelindungannya sendiri ini double ya, ada hager dan ada karet di bagian depannya. Dan untuk bagian velgnya ini tentunya menggunakan warna gold. Bagian gear setnya untuk gear belakang menggunakan mata 43 brosis. Dan ukuran ban belakang si Vision ini menggunakan ukuran 120/70 ring 17. Di bagian pengereman belakang tentunya sudah disc brake. Ini dia dengan kaliper merek Nissin 1 piston dan masih menggunakan disc tipe standar. Jadi belum menggunakan tipe wave yang terdapat lekukan-lekukan di bagian permukaannya. Nah jadi ini dia brosis tampilan full body dari Vision standar terbaru 2021. Tadi sudah kita bahas apa saja perbedaannya dari versi standar dan versi R atau versi tertingginya. Dan motor ini saya review di Yamaha Sumber Baru Motor yang beralamat di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan nomor 147 Purworejo Jawa Tengah. Jadi buat brosis yang tinggal di area Purworejo dan sekitarnya, berencana akan melakukan pembelian Yamaha Vision atau produk-produk Yamaha lainnya, langsung saja bisa datang ke Yamaha Sumber Baru Motor Purworejo atau bisa hubungi kontak marketing yang nanti akan saya cantumkan di deskripsi. Brosis bisa tanya-tanya tuh seputar harganya, simulasi kreditnya, dan persyaratannya apa saja. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan informatif tentunya, dan juga dapat memberikan gambaran khususnya untuk brosis yang mau beli Yamaha Vision di tahun 2021. Nantikan video-video saya yang berikutnya. Saya Laksana Bodi Prasetyo dan sampai jumpa.